Halo, hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Kali ini kita sudah berada di Babe The Maker. Ngapain? Kita akan ketemu dengan sosok inspirasional yang sangat luar biasa. Beliau berasal dari Jember. Kebetulan beliau datang ke Bali. Ada beberapa hal yang perlu kita tanya-tanya. Karena selain beliau sebagai pakar branding, beliau memiliki sebuah akademi yang bergerak di bidang desain grafis, yaitu Grids Academy. Kita akan kulik-kulik, kita akan kupas tuntas mengenai seorang Brother K. Hanya di Open The Secret. Tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Langsung aja, karena Brother K lagi ada di dalam Babe The Maker. Yuk! Cetakannya besar. Halo Brother K. Wah, apa kabar nih? Apa kabar? Oke, Mas K, saya lagi di Bali ya? Alhamdulillah dari 2 hari yang lalu di Bali. Oke, ada project banyak nih kayaknya nih ya. Jangan, saya nggak bakal ngomong, ntar Anda minta. Bener. Biar buat rahasia nggak apa-apa, bagi-bagi lah sedikit ya kan? Udah pasti kalau itu. Kayak kesini nih, pasti ada kerjasama nih sama Babe ya? Ya biasa, kita dari udah sekian tahun ya, kira-kira 5 tahunan sama Babe ada berapa kerjaan. Salah satunya yang dikerjain sama Babe ya, Bang BB di Bali. Wah, jadi kita lagi ngerjain itu. Iya. Wah, jadi awet ya? Alhamdulillah. Iya. Jadi saya lebih banyak membimbing Babe gitu. Balik. Oke, Brother K, ini kenapa memilih Babe sebagai rekanan kerjasama nih? Jadi kalau lebih memilih sama B, sebenarnya ada 3 faktor. Faktor pertama itu kasihan ya. Faktor pertama kasihan. Faktor kedua profesionalismenya itu kalau di Bali ya, untuk di Bali khususnya belum ada yang bisa. Contohnya nih ya. Ini cetak ini cuma ada bisa di Babe gitu. Oke. Jadi ada beberapa poin yang nggak bisa dicetak di tempat lain, jadi ke Babe. Terus Babe itu lebih banyak ngasih solusi. Misalnya kita punya masalah apa di masalah percetakan segala macam. Nah, Babe itu sebaiknya begini, mengarahkan nggak langsung okay. Biar orangnya ngomong aja enak, saya promosi gitu. Pertama apa? Ini boleh dikenalin, ini Babe. Oke, menarik gitu. Halo Be, apa kabar Be? Alhamdulillah. Be, Babe The Maker ini apa nih Be? Kita bisa dari The Maker aja, kita semua bisa bikin. Oke. Mulai dari perabotan sampai anak kita bisa bikin. Iya. Keren nih Be ya. Sampai memproduksi itu juga di sini ya gitu ya. Oke. Ini kan keren, tagline-nya adalah all you can print, all you can cut gitu tuh. Semua bisa di-print, semua bisa dipotong gitu ya Be ya. Iya, betul. Oke. Jadi buat hal-hal yang berupa yang bisa di-print ataupun yang mau dipotong langsung ke Babe The Maker. Kita coba aja. Iya, Karena tinggal bawa aja ke sini ya. Tinggal bawa aja. Oke, siap. B, boleh saya culik dulu, Brother K? Boleh, bawa aja. Bawa aja ya, nggak usah dipenuhi. Bikin penuh-penuh tempat aja. Oke, siap. Brother K, kita keliling lihat Babe The Maker. Boleh. Iya. Be, minta izin ya. Lihat. Ini mas sepatu ya? Iya, siap. Karena itu area suci. Benar. Oke, siap. Brother K kan kenal sebagai seorang pakar branding nih. Bukan pakar ya Mas ya? Apa itu? Praktisi. Praktisi branding. Nah, itu dia. Pengen tahu dong, apa sih bedanya brand sama branding itu? Ya kalau kita ngomong brand sama branding, brand itu adalah kalau kita ngomong secara general ya, global ya. Brand itu A sampai Z. Jadi asosiasi lengkap. Asosiasi lengkap yang memiliki value. Jadi asosiasi lengkap yang memiliki value yang mampu membuat ikatan emosional. Jadi mungkin kalau kita ngomong bahasa terlalu berat ya. Jadi di dalam brand itu kan ada logo, ada brand identity, itu maksudnya di logo. Terus ada culture, ada marketing, ada teknis, SOP, sistem dan segala macam. Ya itu kan asosiasi yang sangat lengkap ya. Jadi lengkap dan itu masuk menjadi satu kesatuan menjadi brand. Nah, untuk nama logo itu disebut brand identity, identitas yang dimiliki oleh Karena kan banyak di luar sana taunya brand tuh logo gitu kan. Habis itu merek gitu ya. Itu tuh brand kita, padahal sebenarnya itu baru bagiannya gitu ya. Keseluruhannya adalah yang seperti Brother K tadi sebutkan gitu ya. Terus kalau branding Kalau branding, cara mengenalkan brand ini ke audiens. Jadi proses menancapkan persepsi
brand kita ke benak audiens. Oke, jadi brand ini bisa tertancap ketika kita melakukan sebuah branding, gitu. Misalnya begini yang contoh sederhana. Iya. Oman. Nah, Oman itu adalah brand level 1 karena nama. Nggak mungkin dong diambil, manusia, kan nggak mungkin. Dikasih label namanya Oman. Nah, itu sebenarnya udah brand. Nah, bagaimana si Oman ini dikenal sebagai seorang presenter atau seorang yang mampu menginspirasi. Nah, itu proses brandingnya. Ya, proses branding itu dilakukan dengan paling sederhana. Kenalkan, nama saya Kai. Nah, itu proses branding paling sederhana. Nah, tapi kalau di produk kita ngomong globalnya, yang iklan. Bagaimana kita bikin konten. Nah, itu kalau kita ngomong brand secara sambil motong buku. Nah, ini yang menarik dari Brother Cut kan brandingnya kuat banget gitu ya, suka ngebanyol gitu ya, gokil apa adanya gitu. Itu memang sengaja atau natural gitu aja? Enggak, saya emang bego. Settingan itu. Saya bego, Mas. Jadi kalau kita ngomong bahasa yang penting-penting kan kelihatan banget begonya. Jadi diselingin begini kelihatan. Ternyata meskipun unik atau lucu, ada isinya dikit-dikit gitu. Dikit gitu aja. Kayaknya bawaan deh, Pak. Jadi karena jadi saya itu kan lahir di Jember ya, di satu kampung gitu. Dan kalau di Betawi itu orangnya, nah ini kebetulan keluarga saya, bapak saya itu konyol gitu. Teman-teman main saya itu konyol dan banyak kehidupan yang konyol. Akhirnya membentuk saya ya apa adanya aja. Ternyata enak-enak aja. Jadi kita nggak perlu jaim-jaiman. Misalnya saya ketemu orang si A, orang udah tahu saya itu begini gitu loh. Jadi mereka nggak harus menuntut saya harus rapika. Nah, ada satu sisi saya pernah di satu brand besar ya di hotel itu. Ada tuntutan untuk memotong rambut karena kan boleh dikatakan seniman lah ya. Jadi basic saya kan ilustrator dulunya, ilustratornya belajar desain dan segala macam. Akhirnya saya merubah desain karena itu tuntutannya. Jadi waktu itu ibu saya pingin saya itu pakai seragam. Jadi PNS, rambutnya rapi gitu. Biar enak ngomong ke tetanggaan. Dia apa PNS? Wih, bangga. Terus berangkat kerja, istri cium tangan. Kayaknya kerja banget. Bener. Pulang sore gitu ya, disiapin makan teh, kopi gitu ya. Koran. Gitu. Sama kucing-kucing yang bacain, saya dengerin. Tua banget ya. Enggak, Mas. Jadi memang saya nggak suka ya begini. Saya mau ketemu siapapun ya begini cara saya. Karena kalau kita ngomong brand ya, nama saya kan Brother Kai. Masa seorang brother kaku sih? Brother ya harus paham dong, harus merangkul kekeluargaan banget gitu ya. Jadi saya ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sama semua orang. Nggak masuk ya? Nggak lah, Mas. Saya sama Ibu Susan aja. Asik. Bicara tentang Bu Susan kan akhirnya nge-branding produk yang Brother Kai buat juga kan adalah sambal Bu Susan gitu. Itu emang saking sayangnya sama istri atau gimana? Itu di bawah ancaman, Mas. Gitu ya. Kalau nggak pakai nama Bu Susan nggak boleh gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini. Pada waktu itu nama Bu Susan itu asal nyeplos aja. Jadi gini, Mas. Kalau kita ngomong sebenarnya untuk bikin nama ya di satu brand, kalau aku ngomong untuk nama, ada namanya naming strategi ya untuk bikin nama dalam satu brand. Cuman pada waktu saya bikin nama Bu Susan ya nggak saya terapkan aja. Bentuk saya mencintai istri saya aja, saya ingat gitu loh. Jadi dan merubah image, Mas. Jadi sebelumnya Susan itu cita-citanya kalau udah gede jadi dokter. Ada Susan. Kalau gede ingin jadi dokter. Saya mau merubah itu, Mas. Terlalu mainstream. Susan gede jualan sambal. Sambal Bu Susan. Sambal Bu Susan. Berhasil ya akhirnya. Alhamdulillah berhasil dari target yang kita tentukan sampai dari value. Kita ngomong value ya. Kita ngomong value dari sebenarnya kenapa brand itu penting, Mas. Jadi pada waktu saya ada challenge, Mas. Ada tantangan seperti ini. Mas, kalau Mas sampean pegang brand besar, itu kan budgetnya udah ada, gitu kan, budgetnya udah ada, terus semuanya itu udah ada, otomatis mau ngapa-ngapain itu enak aja karena ada dananya. Bagaimana dengan UMKM, Mas? Nah, itu dia. Nah, akhirnya bangunlah kita brand Bu Susan dengan target saya pada waktu itu penjualan 300 botol aja per hari. Wah. Targetnya. Jadi begitu kita bikin, dan itu waktu itu sambal kemasan pertama di Bali. Nah, pada waktu itu dan berhasil. Ternyata dengan keterbatasan saya dan istri saya, kita ngomong modal ya, kita ngomong knowledge dan segala macam. Sambal Bu Susan yang kita mulai dengan modal 650 ribuan, sampai punya value brandnya. Value brandnya setelah divaluasi, akan bisa divaluasi itu hampir 2M. Wow, dari 650 ribu
Jadi 2 miliar. Dan itu sudah ada satu perusahaan yang mau mengakuisisi. Wah. Jadi pada waktu perusahaan kita mau dibeli, Iya. usaha kita sambil perusahaan mau dibeli, kan ada tim yang menilai nih, Iya. berapa sih nilai perusahaan ini? Itu dinilai lah, ketemu. Ya nggak tinggi mas, belum tinggi saya kalau mau dilepas. Karena pada waktu itu pikiran saya paling let's say lah ngomong 250 juta itu udah Iya, hebat. Gitu. benar. Nilainya. Tapi begitu divaluasi, mas masih kecil. Bayangan saya, wah berarti lebih kecil itu. Ternyata begitu ngomong, ini paling kecil 1,7 M, paling gede ya 2 M. Tapi kalau di atas 2 M belum bisa mas. Jadi mending dijual setelah di atas itu aja. Jadi Oke. ceritanya begitu. Iya. Ada yang menilai. Iya, ya. Tapi kan uniknya lagi nih katanya sambal bususan ini punya strategi marketing yang agak unik gitu ya. Iya, Dimana iya, iya. Brother K punya pengalaman datang ke suatu mall, terus melakukan sebuah strategi yang luar biasa. Apa itu? Itu guerrilla marketing. Guerrilla marketing namanya ya? Iya. Itu kayak gimana strateginya? Jadi guerrilla marketing itu teknik marketing yang tidak namanya guerrilla ya, Iya. tanpa mengeluarkan biaya, tapi high impact gitu. Oke. Jadi low cost, high impact. Oh, menarik nih. Jadi bukan high cost, low cost, high apa kabar? Bukan begitu. Gak ada kabarnya lagi, Iya, karena benar. low costnya. Jadi low cost, high impact. Jadi pada waktu itu saya pingin sambal bususan masuk TV, tapi saya nggak mau bayar iklan. Saya pingin sambal bususan masuk radio. Saya nggak mau bayar radio karena mahal. Kalau exposure di radio apa lips, at lips itu kan mahal tuh. Iya. Akhirnya pada waktu itu salah satu yang saya lakukan, saya pingin target market saya pada waktu itu ibu-ibu yang belanjanya di nyebut merek kan boleh ya? Nggak apa-apa. Carrefour, kalau di Bali di Ramayana, Iya. di Tiara Dewata. Iya. Nah, itu bagaimana caranya supaya orang-orang itu tahu produk saya. Sementara produk saya kan nggak masuk ke sana, Pak, Benar. sebelumnya. Akhirnya kita bikin strategi guerrilla marketing dengan memanfaatkan si resepsionis. Oke. Yang informasi itu. Iya, bagian informasi. Bagian informasi. Tapi pada waktu itu seberangkat saya, anak saya, terus sama adik yang produksi, kita berangkat ke Carrefour, saya pakein baju sambal bususan semua. Oke, jadi Kelihatan orang kita- pada ngebaca gitu Kayaknya ya? rombongan nih, benar. rombongan nih keluarga nih. Nah pada waktu itu saya suruh istri saya makan di food courtnya. Udah kamu diam sini aja makan, nggak usah ngapa-ngapain. Aku bergelir sendiri. Nah adikku itu membagikan cabai mas. Cabe? Ya. Jadi pada waktu itu coba Mas Oman pernah kebayangin nggak? Orang naik motor, terus habis itu dikasih flyer, biasanya kan dibuang. Pak. Pasti, Ya seringnya kan, begitu. mengganggu kan. Nah itu yang saya lakukan, gimana supaya nggak dibuang? Target market saya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau lihat cabai yang seger mulus pasti disimpan dong. Ini cabe kecil atau Cabai gede, besar? cabai gede. Oke, Karena cabai besar. kalau cabai kecil nggak bisa di brand terlalu kecil. Iya. Nanti bacanya gini kan nggak enak Iya, gitu. Iya kan. Jadi kalau ini Nah, beginilah. Jadi kacamatanya masih Iya, masih oke. kelihatan. Nah, ini cabai itu kita kasih nomor telepon. Saya beli nomor telepon khusus yang untuk stikerin oke, biar iya, tahu berapa sih saya dapatnya dari stiker cabai itu. Cabai saya stikerin, saya pasang di wiper. Di wipernya mobil. Iya. Nah, satu sisi saya naik ke adik saya operasi di situ di Iya. parkiran itu. Jadi target market saya minimal orang bawa mobil. Iya. Karena harganya di atas rata-rata sambal kita pada waktu itu. Nah, pas kita bawa adik saya udah siap, kita kontek-kontekan, saya naik ke atas. Terus bilanglah ke resepsionis, "Mohon maaf, Pak. Ke Mbak, saya mohon maaf. Saya ini supirnya dari rombongan sambal bususan. Mohon izin nama Pak Bambang, Bu Bambang ditunggu supirnya di parkiran. Rombongan sambal bususan ditunggu supirnya di parkiran." Oke, jadi di-announce satu mall gitu ya? Nggak bayar, Bos. Nggak bayar. Iya. Langsung ke branding banget ya Masuk. sambal bususan. Dan itu gitu kan ya? pas di supermarketnya. Kenapa bener-bener. orang dan kalau kita lapor, pernah nyoba Kak? Lapor 3 kali Pak disebutin, Pak. Bener. Nah, 3 kali. Sekali lapor kita sebutkan di announce 3 kali. Kepada rombongan sambal bususan ditunggu supirnya di parkiran karena waktu sudah habis. Nah, itu kan. iya. Sekali. Sampai 3 kali nggak ada, ya udah selesai. Nah, itu saya pergi, makan lagi di food court. Setelah 15 menit datang lagi. Mbak minta tolong lagi, masih ada kurang lagi nih. Misalnya saya kurang lagi, Bu siapa? Asal aja saya nyebut nama Bu siapa, Bu gede, Bu apapun saya sebutin di situ. Bahwa ditunggu supirnya di parkiran. Gitu. Oke. Sebutin lagi lumayan lah 6 Rombongan kali. bususan. Iya. Di area Mall supermarket. itu, ya, Memang target supermarket. market saya. Benar. Nah, begitu dia pulang, orang pasti enggak-enggaknya, entah 10%-nya atau 2%-nya dari orang yang ada, dia denger kan, oh apa sih sambal bususan bolak-balik disebut. Begitu dia turun ke mobil, Dia lihat di parkiran, wiper dilihat tuh. wiper ada cabai. Iya.
Oh ini sambal besusan, ada nomor teleponnya Pak. Di situ saya ketahuan. Oh nomor ini pasti dari cabai nih. Iya, benar. Sambal besusan tuh kita jelasin, di situlah ada closing. Wow, menarik Dan banget. nggak bayar. Ya, bener-bener. Jadi cabenya akan dibawa pulang, ya. Brandingnya akhirnya dapet. Orang kan rasa penasaran, nelpon. Iya, gitu. bener. Ternyata Karena bisa gini, mendeskripsikan apa itu sambal besusan. Bener. Dan relate kan cabai. Iya. Ini riset. Saya mohon maaf ya, meskipun dengan kabar saya tetap ngeriset. Iya. Jadi riset ternyata flyer itu biayanya sekian. Kalau cabai 1 kilo pada waktu itu harganya cabai besar itu kalau nggak salah insya Allah itu sekitar 6.000 sampai 7.000. Iya. Isinya 30. 30 cabai. Iya. Yang seger-seger bagus kan kita pilih. Iya. Nah itu kita stem kan lebih murah Pak kosnya. Dan ibu-ibu gitu kan, cabai lucu, taruh tas. Kalau flyer buang. Iya, benar. Itu. Wow. Kalau di radio saya yang waktu itu kebetulan yang radio Hard Rock itu punya program Morning Jive sama yang sore, makanya Morning Jive sama yang sore, acara sore. Nah itu saya sering request lagu, kirim salam dengan nama Bu Susan. Okay. Dari mana Bu Susan? Jadi pendengar radionya pun akhirnya tahu, sambal Bu Susan. Karena pendengar Hard Rock itu orang-orang yang sudah eksekutif lah ya, udah kerja, benar. 25 ke atas lah. Orang-orang yang sibuk banget sampai nggak sempat masak. Bener. Jadi pengennya langsung yang jadi gitu ya, termasuk sambel. Disebutin lah, kalau kebayang adlibs itu kan dihitung berapa kata, dibayar 2 juta paling nggak. Saya nggak gratis Pak, disebut tiap ada acara itu saya minta request dong dari Bu Susan. Bu Susan, lama-lama mereka tahu. Bener. Ini ditunggangin. Pinter banget ya, keren ini. Ini salah satu adalah cara branding kita low cost tapi high impact. Keren banget. Guerrilla marketing. Bener ya, guerrilla marketing. Kita akan lanjut lagi ngobrolin hal-hal yang menarik seorang Brother K, terutama tentang keluarga. Siap. Di tempat yang lain. Yuk, kita lanjut lagi. Atau keluarga saya telepon. Ya nanti lah sekali. Ibu saya di Banyuwangi kasihan. Oh iya, pengen masuk frame. Iya benar, lumayan tadi. Dan masuk frame ya. Ini asik nih kata-katanya Brother K. Kebenaran terkadang pahit seperti kopi, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan nikmatnya. Kita lanjut dari Babe The Maker ke Kopi Kojo. Tadi sempat apa yang menarik adalah Brother K sempat bilang bahwa dari Jember gitu kan, asalnya dari Jember. Ternyata Brother K pun berhasil menjadi tim sukses orang nomor satunya Jember gitu ya. Itu gimana caranya? Kok bisa gitu? Ya semua itu karena izin Allah ya tentunya. Wah, sekarang lebih spiritual ya. Ya, biar kayak beneran itu. Iya bener. Jadi sebenarnya gini, pada waktu itu 4 kali Mas, saya menolak untuk menjadi 4 kali. Oke. Jadi pada waktu itu menjadi salah satu strategik lah sama juru bicara atau Mas ya. Iya. Jadi juru bicaranya Bapak Bupati, calon Bupati pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya menolak karena ini kan berhubungan dengan politik dan segala macam, itu enggak banget gitu loh. Akhirnya begitu kebetulan Bapak Bupatinya ini open mind orangnya. Cuman pertanyaan sederhana, tantangannya sederhana begini. Mas, sampean kan ini orang Jember. Terus main brand gitu kan. Ibaratnya menaikkan brand segala macam. Bagaimana cara menjual saya? Anggaplah saya ini produk, Mas. Gimana cara menjual saya supaya orang-orang membeli saya? Itu kan kalau sampean orang brand ya dibuktikan dong. Wah, langsung ditantang kayak gitu ya. Iya, itu kan langsung sama Bapak Bupatinya langsung. Panas langsung ya. Apa sih bedanya? Ya kita profesional aja. Benar. Profesional aja kita sebagai praktisi. Bagaimana caranya kalau kemarin produk, ini tantangannya adalah bagaimana menjadikan seorang terlibat untuk menjadikan seorang bupati atau kepala daerah. Dan alhamdulillah berkat kerja tim yang sangat bagus, kita bikin konsep, brainstormingnya bagus, akhirnya beliau itu menang telak. Iya, makanya gitu. Karena mengalahkan Brother K kan secara masif banget gitu. Mengalahkan incumbent gitu. Jadi di mana beliaunya itu datang dari orang Jember yang sukses di Jakarta, datang ke sini orang nggak banyak yang kenal. Gimana cara mengenalkan ini ke orang-orang gitu. Jadi akhirnya ya itulah kita bedah. Jadi ada 3 pasangan pada waktu itu. Ibarat kita produk dan ada kompetitor nih. Apa sih yang menjadi sesuatu, ada value-nya si bapak ini yang membuat orang harus memilih beliau? Hanya kita bedah. Oh inilah dia begini. Bapak ini harus begini, tidak boleh begini. Bapak harus begini, nggak boleh begini. Nah, kita dia bikin. Bahkan sampai
pas mau debat pun kita merancang kata-katanya jangan keluar loh, Pak. Wow. Jadi ini baru keluar di sini. Jadi, Iya. itu kan ini ya. Jadi semua itu ada di setting ya, karena itu adalah sebuah kegiatan branding yang sebenarnya harus branding. sesuai dengan tujuannya gitu ya. Jadi ini proses personal branding Iya. politisi. Iya. Jadi pada waktu itu kita bangun ya sama, kelebihan si A apa, kelebihan si B apa, kelebihan kita apa, Iya. yang tidak dimiliki mereka, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat. Nah, ini akhirnya tercover. Wow. Tercover. Jadi ada banyak hal yang kadang-kadang tidak sama, mungkin ya, saya nggak tahu, kurang tahu, yang dipelajarin dari kompetitor hanya melakukan pasang billboard, Iya, gitu benar. kan. Biar orang kenal, oh billboardnya di mana-mana gitu kan. Pasang billboard, pasang begini. Tapi apa? Billboard itu apa gitu loh? Apa yang ingin disampaikan dari sebuah billboard? Kalau tidak ada aktivitas yang lain. Iya, Jadi iya. hanya brand identitinya secara visual, tapi nggak diaplikasikan ke Brother bawah. Kim melakukan hal yang berbeda gitu ya, bahkan membentuk sebuah band yang dimana lagunya pun emang menaikkan sosok Menaikkan. bupati tersebut gitu ya. Iya. Wah, luar biasa sekali nih. Kita ngomongin Jember pasti nggak ada habisnya. Nanti kalau boleh dapat media main-main ke Jember ya. Siap. Kita lanjut lagi masuk ke Kopi Kojo. Yuk, brother. Nanti ketemu Pak Bupati nanti. Siap, kita ketemu di Kopi Kojo enggak? Oh enggak, di sana coba. Siap, oke, dengan senang hati. Kita sekarang udah berada di dalamnya Kopi Kojo gitu ya. Ya. Kita lihat nih. Loh. Ini ngapain di sini lagi? Loh, gimana? Tadi di sebelah Babe juga, Babe the Maker. Sekarang di sini Babe the Coffee. Babe the Kojo. Iya, benar. Jadi Babe itu Iya. bisnisnya selain bisnis itu juga punya. Wow, keren ya. Next kita akan bahas-bahas, kita kupas tuntas seorang Babe gitu ya. Sebenarnya Babe ini kulitin siapa gitu. Kita kulitin ya kita ya. Kita, Anda. Asik. Saya sudah sibuk. Iya bener ya, udah balik ke Jember ya. Gitu. Alamnya. Siap, nanti kita akan ke Jember. Mau pesan apa? Jangan pakai. Ini mau pesen. Iya. Pesan apa? Ini nawarin orang atau mengajak berantem? Ya, karena memang kita Ya saking deketnya ya, saking deketnya. Orang Jember. Orang Jember. Itu nggak ada yang lunak. Oke, kita semua Susah ya. diatur. Bener. Makanya seperti itu. ini fasilitasnya sama ya? Sama-sama Nggak terlalu dingin. Fasilitasnya panas. Iya. Karena kopi. Kopi iya. panas. Kalau dingin namanya es kopi. Iya bener. Oke, Brother K, tadi kan kita udah bicara tentang promosi seorang bupati, calon akhirnya jadi bupati, berhasil Alhamdulillah, gitu ya dengan tim alhamdulillah, sesnya alhamdulillah. seorang Brother K gitu kan. Bukanlah banyak Banyak gitu. Salah satunya seorang praktisi branding yaitu Brother K gitu. Terlibat. Tapi yang menarik adalah prosesnya itu kan dilakukan pada saat pandemi ya gitu ya. Siap. Kok bisa? Apakah sedangkan kan kegiatan offline itu dibatasi? Kok bisa tetap menang? Apakah menggunakan strategi online atau seperti apa? Digital, Pak. Wah, keren ya, menarik nih. Iya. Digital yang seperti apa nih, Brother? Jadi ya selama kita menggunakan jaringan, menurut saya ya, Iya. menggunakan jaringan WiFi, terus kita nggak bisa ketemu orang tapi ada transaksi, kalau menurut saya itu sudah digital lah. Meskipun jualan online WA by WA, COD itu kalau menurut saya digital. Cuman ini pengembangannya lebih ke sini. Gimana kita yang dibatasi itu bisa berkreasi lewat media-media, apalagi sosial media ya sekarang. Iya. Memang perang opininya di sana. Kita perang di sosial media, kita Iya. manfaatin TikTok, kita manfaatin sosial media yang lain, Iya. seperti Instagram, Facebook, kita mainnya di situ promonya. Dan kebetulan kan audiensnya kan di sana. Iya. Yang kesulitan adalah saat menyentuh grassroots, Pak, yang di desa-desa yang nggak ngerti kode. Iya, Bahkan itu mereka dia. punya handphone. Nah, itu memang makanya dibagi strategi selalu ada offline sama online-nya. Dan dua-duanya ada jalan yang bareng. terjun ke lapangan, Ada yang- memang masif banget di sosial media ya, di Ada. digital itu tadi. Bahkan Karena kita bikin tim. Iya, Dua iya. tim, ada insya Allah 15 orang. Jadi tim yang harus update hari ini, harus begini. Jadi kalau kita ngomong ada tim digitalnya. Jadi Oke. dibentuk. Dan menariknya adalah Brother Kid pun punya bisnis di dunia digital gitu ya, di mana bahwa ternyata orang-orangnya nggak ada di situ gitu. Oh, Fulare. Fulare. Nah itu apa tuh Fulare itu? Jadi Brother? Fulare itu sebenarnya dulu adalah teman-teman yang belajar di Grid. Oke. Hanya kita kumpulin jadi satu agensi namanya Fulare. Jadi kita punya dua brand. Jadi untuk saya sendiri, di brand saya sendiri Digital Kai. Dulu Digital Kai namanya. Sekarang saya pakai nama personalnya Brother Kai. Sama yang satunya Fulare. Jadi digital si Brother lebih saya menangani corporate ke atas. Oke. Jadi Harganya beda ya?
Kalau kata orang Bali, subuh jelas. Iya bener. Itu jangan ditanyai sudah. Iya makanya pasti harganya Itu mahal tuh. Bukan mahal ya. Bukan ya? Sesuai lah. Oke bener, Jadi pantas nggak ya. ada harga yang mahal. Iya. Sesuai lah, sesuai. Iya. Jadi, nah akhirnya teman-teman UMKM yang kecil-kecil kan juga perlu nih disentuh dengan benar gitu loh. Tapi sementara untuk membayar seorang agensi yang benar, mereka nggak punya dana. Hanya kita bikin agensi yang untuk memfasilitasi teman-teman UMKM yang kecil-kecil yang dengan budget mereka yang punya. Berapa sih rate standarnya mereka? Kita naikin dikit di atasnya, tapi kita punya value yang tidak dimiliki agensi yang lain. Nah, value itu tetap ada kualitasnya gitu ya. Ada. Jadi teman-teman itu kita ada dulu 10 orang timnya, 10 orang timnya. Nah, begitu mereka teman-teman ini selesai, apa sih bedanya Fulare dengan yang lain? Begitu mereka selesai mengerjakan, saya mengkurasi. Ini enggak, coba dibenerin dong. Tapi enggak saya yang ngerjain. Ini benerin dong. Nah, itu yang terjadi di Fulare. Nah, akhirnya seiring perjalanan waktu, teman-teman ini growth. Nggak mungkin dong ke teman-teman yang mau growth. Iya. Udah, monggo silakan. Karena memang tujuan dulu grid dibentuk adalah buat teman-teman naik level. Iya. Gridnya naik gitu loh. Nah, akhirnya nggak punya tim, secara emosional sedih dong, nggak punya tim, kita nggak pernah touch sama manusia yang akhirnya kembali lagi di zaman digital ini borderless ya, apa sih yang menjadi batasan kan nggak ada Pak, selain kuota. Bener, nggak ada kuota, nggak ada kehidupan gitu sekarang. Ada sih kalau mau di tuku-tuku datang gitu ya kayak ke Kojo gitu ya, wifi gitu ya, wifi-nya kita belinya air mineral. Dan itu akhirnya alhamdulillah Fulare sekarang berjalan dengan tim-tim yang kalau saya ngomong, tim saya ada dong di Sidoarjo ada, di Situbondo ada, di Waru itu Sidoarjo ya, di kota-kota itu. Kenapa? Kita kumpulin mana sih mereka yang bisa diajak, saya kasih kerjaan, baru saya jual dengan. Jadi Fulare ini emang pure digital di online, di mana timnya itu ada di beberapa kota yang ada di Indonesia gitu yang udah kita. Jadi ini pemanfaat yang sangat luar biasa ya gitu ya, memanfaatkan secara positif digitalisasi itu tadi gitu ya. Nggak usah gaji tiap bulan. Iya, sesuai dengan project gitu ya. Iya benar. Terus kalau ini kan karena kebetulan, kalau alhamdulillah saya tahu ini salah, ini bener. Tinggal yang dari mereka tinggal touch, ini benerin dong, ini benerin. Itu yang Fulare kerjakan sampai saat ini. Iya, Fulare tadi juga menyebutkan grades gitu kan. Grades supaya orang-orang di dalamnya juga grades-nya naik gitu. Menarik nih, kita kayaknya ngomongin grades lagi nih gitu ya. Ke Bali sendirian, brother atau sama yang lain? Ada teman-teman grade juga. Oh, ada? Ada. Boleh kita kenalan? Boleh, mau. Langsung aja kita kenalan sama teman dari grades. Ya. Yuk, sama DM, ikutin kita. Kita masuk ke ruangan berikutnya dari Kopi Kojo ya Mas ya? Nah ini kenalin, Mas. Wah ini nih dengan Febri ya? Oke, dengan Oman gitu. Mas Febri ini salah satu teman kita di grid, keluarga kita. Ya. Kayaknya saya mau tanya-tanya tentang grid kayaknya. Boleh. Monggo. Mas, duduk aja ini. Siap. Lebih santai ya gitu. Mas Febri, udah berapa lama kenal sama Brother K? Kalau kenal tuh SMA. Iya. Saya di kelasnya. Kuat ya sama Brother K ya? Lebih tepatnya gini loh. Dia kenal saya nggak kenal. Gitu. Banyak lebih. Ya, jadi lebih terkenal Brother K daripada Mas Febri ya. Maksudnya biar nggak ada miss, orang biar tahu. Baik. Kan dari udah SMA nih kenal sosok Brother K gitu. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupain? Bahkan mungkin pengalaman yang ngejengkelin, ngeselin atau apa gitu? Kalau itu sih memang udah biasa. Malah sering? Udah karakternya. Iya. Jadi semua anak grade tuh pasti kena sama dia. Keisengannya, jahilannya udah pasti. Emang brandnya seorang Brother K ini emang usil gitu ya, jahil banget gitu ya. Dua-duanya udah. Alhamdulillah. Udah berapa lama nih bergabung di Grades, Mas Febri? Kalau bergabung sebelumnya, saya belum dulu. Istri saya yang bergabung. Malah istri? Istri dulu waktu pertama itu ikut IBF dulu pertama. IBF itu adalah? Indonesia Brand Forum. Itu istri saya yang ikut dulu. Memang karena saya belum kenal sama sekali lah. Iya. Tentang brand dan apa. Jadi istri saya yang sulit. Terus akhirnya ada pembukaan kelas.
kelas 3 ya. Kelas tiga? Kelas 3 istri saya ikut. Oke. Nah, cuma ya gitu aja. Kok pulangnya lama. Nah, curiga nih, ada apa, ngerjain apa aja gitu ya. Tapi kita udah di rumah itu discuss, cuma nggak sama kan? Iya, frekuensinya beda. Saya pengen ini, istrinya yang didapat di kelas itu seperti ini. Jadi tiap hari itu berantem tuh. Cekcok malahan ya. Terus Oke. Itu karena gara-gara ini ya. Iya. Bukan gara-gara yang lain. Akhirnya dia ngajak saya ke tempatnya Mas Kai. Oke. Nah, tempatnya Mas Kai. Malam hari itu ya. Malam hari. Nah, akhirnya ternyata baru tahu kalau Mas Kai memang teman Sekolah dulu. Iya, oke. Kita ngobrol sampai akhirnya jam 1 malam saya ngobrol. Oke. Pulang-pulang malah. Akhirnya iya benar. Sampai diusir. Baru ketahuan ya. Pagar pintu itu saya nggak pulang juga. Masih tetap nanya. Di pagar pintu jam 11, iya, baru iya. pulang masuk mobil hampir jam 2-an. Jadi awalnya dari istri Iya. yang penasaran kok pulangnya malam-malam terus, iya. akhirnya ketemu, baru terjawab rasa penasarannya. Iya. Ketemunya malah lama banget ya, nggak pulang-pulang ya. Baru kenal juga pun Habis udah. Isya itu Pak pulang. Iya. TikTok gitu langsung. Maunya sebentar. Maunya sebentar. Habis Isya mau pulang. Ternyata ngobrolnya semakin menarik ini. Iya. Terus akhirnya memang satu apa ya? Dia temannya saya. Iya. Jadi sama-sama sudah jadi akhirnya ngobrol-ngobrol makin akrab. Nah, yang menarik dari Grades ini apa menurut Mas Febri? Wah, banyak. Dari saya punya bisnis laundry, saya kan punya bisnis laundry. Iya. Buat jasa itu tentang cuci karpet, sofa. Gitu. Dari situ saya ilmunya banyak. Saya belajar banyak tentang bagaimana menjual jasa, bagaimana caranya untuk menyampaikan kita ke customer, ke klien, bagaimana kalau komplainnya dari klien kita harus jawabnya seperti apa. Itu banyak belajar dari beliau. Oh, jadi nggak melulu tentang branding ya, bahwa ternyata ada selling, marketing, dan juga communication. Ya. Wow, banyak banget ya. Udah berapa lama Grades ini, Brother K? Dari tahun 2018. Oke, tujuannya? Jadi sebenarnya gini, tujuan awalnya pada waktu saya pindah ke Jember, itu pada waktu itu kita kumpul ya sama teman-teman desainer itu berapa sih harga desain? Iya. Dan ternyata harganya maksudnya kurang berdaya gitu. Iya. Sebenarnya untuk menjadi seorang desainer itu kan nggak semua orang bisa gitu. Iya. Cuman kurang dihargai ya kan. Dan dari sisi teman-teman sendiri mereka nggak berani. Saya harus menjual berapa. Jadi pada waktu itu pinginnya saya sharing bagaimana sih cara menjadi seorang profesional di dunia seperti kita ini di dunia kreatif itu. Akhirnya kita waktu itu pertama bikin kelas berbayar ya. Jadi kelas berbayar itu 3 juta pada waktu itu di hotel itu. Dan pesertanya itu malah banyak kan dari luar pulau bukan dari Jember. Dari Bali termasuk si Babe itu. Iya. Nah dari situ aja saya pikir kalau terus ini dibayarin kasihan teman-teman yang nggak bisa bayar itu. Nah akhirnya kita bikin Grades sendiri sebenarnya awalnya tuh graphic design esensial. Jadi banyak orang yang tahu desain, banyak orang yang bisa software sih, tapi esensinya nggak tahu. Dia ibaratnya ngasih soul-nya tuh nggak bisa. Iya. Jadi beda ya. Ini ada 2 penyanyi, satunya Iwan Fals, satunya siapa ya? Iya. Ini kan ada soul-nya. Nah sebenarnya desain itu ada soul-nya. Dan kita juga menekankan bahwa di dunia desain, ingat ya di dunia desain grafis itu kita itu bukan seniman, tapi kita itu penjual jasa. Jadi memvisualkan apa yang ada di otak klien supaya diterima oleh si audien. Iya. Karena ada message yang disampaikan lewat visual. Akhirnya kita bikin kelas bat 1, bat 0 itu yang itu bat 0, bat 1, bat 2 itu untuk kreator desain grafis. Jadi pada waktu itu kita bikin konsepnya tuh ngambil konsep agak islami dikit gitu, Asmaul Husna itu. Jadi 9 kali pertemuan, 9 siswa, sama kalau mereka bolos kan gratis nih. Kalau mereka bolos dendanya 9 juta. Wow. Jadi mereka membayarnya dengan komitmen. Iya, komitmen itu penting banget karena ya. Kalau gratis kan mesti sepelein ya. Benar. Orang-orang seenaknya. Jadi kita kasih batasan, boleh teman-teman daftar, tapi kita seleksi yang masuk harus komitmen. Kalau sekali teman-teman bolos tanpa alasan yang jelas, denda 9 juta. Kalau enggak bayar, saya punya budget untuk FB bahwa mengiklankan muka Anda bahwa ini orang ini tidak profesional, tidak kredibel. Wow. Iya. Itu salah satu untuk memberikan efek jerak seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman itu solid, nggak ada yang seperti itu. Iya. Bahkan ada yang sampai rela dari Surabaya,
PP setiap hari Jumat ke Jember. Udah berapa batch sekarang? Sekarang udah batch 5. Udah 5 ya? Batch 5, bat 6 lah sama batch 0 jadi. Itu besar. Nah, tapi ada pergeseran Mas dari yang sebelumnya kita batch 1 untuk kreator, kita mencetak seorang desainer atau kreator. Nah, yang sekarang kita lebih mencetak untuk ini. Bagaimana brand owner bisa mengembangkan brandnya? Oke. Nah, alasannya kenapa? Kenapa nggak content creator, nggak desainer lagi? Nanti akan ada lagi ya. Mungkin mentornya bukan saya. Jadi kalau saya mencetak seorang brand, seorang kreator, mungkin impactnya hanya buat dia sama keluarga. Tapi begitu kita mengumpulkan teman-teman yang punya brand, begitu brand naik otomatis dia punya pegawai, itu impactnya lebih banyak. Iya. Jadi hanya kita di batch 3 ke atas kita langsung brand yang diajarkan, bukan cuma desain. Iya. Jadi brand. Tapi desainnya tetap diajarin ya? Desain itu untuk yang untuk kreator nanti. Iya. Tadi ada kelas sendiri untuk kreator. Oke, udah dipisahin kelasnya Udah gitu nanti ya. Nah kan menariknya tadi kan bicara tentang Grids ini keluarga gitu ya, bahkan nggak cuma satu orang, bahkan suami istri, anak-anaknya juga bisa ikut gitu, dan bahkan kalau misalnya kegiatan-kegiatan Grids itu mayoritas kegiatan keluarga gitu. Iya. Itu apakah memang disengaja atau seperti apa, brother? Jadi unik. Jadi ya Mas Febri sekarang sudah tahu ya, merasakan. Jadi kita Grid tidak ngomong Grid itu komunitas atau apa enggak. Iya. Grid itu keluarga gitu. Oke. Jadi kadang-kadang gini, mohon maaf agak sedikit so tahu saya, nggak tahu benar atau enggak. Kadang-kadang saat kita sudah suka di sesuatu, kita mengorbankan keluarga kita. Jadi jangan sampai itu di Grid dirangkul semuanya, semua terlibat. Jadi padahal sebenarnya yang harus kita bertanggung jawab di paling dekat kan lingkaran yang terdekat. Iya. Ya, gimana lingkaran terdekat ini bisa nyaman kalau misalnya salah seorang di anggota keluarganya pergi terus kok lama gitu. Iya. Jadi kita tarik semuanya sampai yang nggak kenal jadi kenal, dari yang kenal jadi saudara. Iya. Itu benar. unik-uniknya di situ. Contohnya adalah Mas Febri itu tadi yang penasaran kenapa istrinya nggak pulang-pulang, diapain gitu ya. Akhirnya kecemplung juga, merasakan dampaknya yang sangat luar biasa. Bahkan nggak cuma keluarga tapi semua kena ya. Lingkungan masyarakat juga merasakan dampak dari Grids ini ya. Iya. Nah, bahkan ada satu orang yang memang itu protes segala macam, hanya kita masukin Pak. Oke deh, apa kita masukin. Dan begitu dimasukin, ternyata hasil tesnya dan hasil insting kita, intuisi kita benar atau enggak, memang seperti itu orangnya. Dan terjadi, ya memang seperti itu kan. Iya. Dan ini nggak cocok bergabung. Mungkin dia cocoknya di keluarga yang lain. Iya, benar. Gitu. Wow, menarik banget nih. Nah, hari ini kan Brother K akan balik ke Jember, ya. Siap. Dan mungkin kita akan bertemu lagi di Jember, Amin. Dapat Media akan jalan-jalan ke Jember. Kita akan mengupas hal-hal lainnya yang menarik dari sosok seorang Brother K ataupun tentang Grids, gitu kan. Boleh sedikit pesan ataupun bekal untuk Sobat DM sehingga juga bisa mengikuti jejak-jejak inspirasi dari seorang Brother K. Oke, Sobat DM. Jadi kalau prinsip saya adalah yang menang bukan yang hebat, tapi yang mampu beradaptasi, itu aja sih. Jadi kita nggak perlu hebat, kalau ngapain kita harus hebat kalau kita nggak bisa adaptasi. Jadi kira-kira itu sih. Saya nggak bisa ngomong serius soalnya. Tapi keren banget, serius. Hebat banget. Terima kasih Brother K, Mas Febri udah meluangkan waktunya. Siap. Itu tadi Sobat DM, kita sudah bersama Brother K dari Grids. Datang jauh-jauh dari Jember, kita culik sebentar, mumpung lagi dari Bali. Sekali lagi, semoga Sobat DM mendapatkan insight yang luar biasa dan bisa diterapkan di kehidupan pribadi ataupun di bisnisnya. Kita akan ketemu lagi di segmen-segmen yang lainnya bersama narasumber yang hebat lainnya, hanya di Open The Secret. Tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Bye-bye!